Kembali lagi di Ruang Rindu bersama gua Bang Ais. Bagi pendengar sejati yang mau support channel ini, caranya gampang banget. Kalian tinggal like, share, komen, and subscribe beserta nyalain loncengnya ya. Di postingan ketiga ini berbeda dari postingan sebelum-sebelumnya. Kenapa gue bisa bilang beda? Karena hari ini gue mau sharing atau cerita, melainkan bukan cerita pribadi gue sendiri. Jadi kemarin tuh gue juga kaget. Ada seseorang pendengar sejati yang nge-DM di Instagram. Bahkan dia pun voice note menceritakan tentang pengalaman yang dia sudah lewati. Dia pengen banget ceritanya di-sharing atau di-share di channel gua ini. Mungkin dia berpikir banyak orang di luar sana yang pernah ngalami seperti itu, dan juga banyak orang juga yang sedang ngalami berat untuk bangkit. Mungkin dari cerita ini bisa jadi sesuatu hal positif yang bisa membuat teman-teman itu menjadi lebih baik. Di sini dia bercerita tentang self love, mencintai diri sendiri. Langsung aja ya gue ceritain. Dulu tuh dia punya pengalaman yang gak enak banget, sampai bikin mental dia itu breakdown. Mental dia ngedrop. Dia kehilangan teman-temannya. Dia dapat social trust issue. Gak dipercayai sama siapa-siapa. Gak ada yang mau deket sama dia. Semenjak kejadian itu, dia jadi takut untuk bergaul dengan orang-orang. Dia takut untuk mendengarkan omongan orang yang begini, begitu. Karena waktu itu dia pernah melakukan suatu hal yang menurut dia banyak orang yang salah paham. Dari kejadian itu, dia belajar buat bangkit. Dia belajar buat kita bisa mulai hidup baru lagi kok. Walaupun banyak orang yang gak suka sama kita bisa tunjukin gimana caranya. Waktu pas SMK, dia merasa hal itu baru banget buat dia. Dia berusaha buat untuk mengimprove, membuat diri dia untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dia selalu mencoba untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membuktikan ke dua orang tuanya, walaupun punya masa lalu yang tidak mengenakan, setidaknya masa depan dia insya Allah bisa terjamin dengan baik. Di sini dia ngasih tips dan cara mengatasinya. Yang pertama, dia sayang dulu sama diri dia sendiri. Itu hal yang penting banget. Karena apa? Dengan kalian sayang sama diri sendiri, kalian bisa tahu apa yang menjadi kelebihan kalian, apa yang menjadi kekurangan kalian. Karena ketika kalian sedih, ketika kalian seneng, itu cuma kalian sendiri yang bisa ngerasainnya. Omongan orang di luar sana emang banyak, tetapi yang bisa memfilter itu diri kalian sendiri. Menurut dia, omongan orang itu tidak berpengaruh atas kesuksesannya. Karena yang menentukannya diri kalian sendiri. Dari pemikiran kalian, dari tindakan kalian, itu yang membuat kalian sukses dan berjalan sampai saat ini. Itu
yang dia lakukan sendiri ketika mentalnya dibuat down sama orang-orang sekitar, sampai dia gak punya temen siapapun, dan akhirnya dia berhasil membuktikan dirinya itu sekarang pantas untuk disayang, pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Itu yang terutama dalam hidupnya, dia disayang dan dihargain akhirnya. Yang kedua, percaya bahwa pada dasarnya Allah itu tahu ketika ada hambanya yang ingin berusaha, pasti Allah akan bantu untuk prosesnya. Dan dia sangat amat percaya itu. Karena dengan percaya dengan apa yang udah Allah kasih, Allah gak bakalan ninggalin kita. Karena ketika pas dia ngedrop, dia sempat berpikir, siapa lagi yang dia harapin kalau bukan Allah. Yang ketiga, do it yourself. Lakuin aja apapun yang kita mau. Sebenarnya pada dasarnya kita semua itu bisa melakukan apapun. Cuman satu, ketahan sama omongan orang. Kita ketahan entar orang berpendapat apa yang ketika dia ngelakuin ini, itu, pasti hasilnya akan begini. Jadi kita itu udah takut duluan sama orang-orang di luar sana. Buat yang terakhir, intinya selagi kita benar, tak perlu takut. Selagi menurut kita jalan yang kita pilih itu benar, tidak merugikan siapapun, gak perlu takut. Karena pada dasarnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan dia percaya itu. Mendengar sejati, dari cerita dia, kita ambil hal-hal positifnya aja. Hal-hal negatif yang membuat kita bodoh diabaikan. Jujur aja, mungkin kalau gue di posisi dia, belum tentu gue bisa melewatinya. Gue salut. Setiap manusia punya permasalahannya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Tetapi dari itu semua, jadikanlah pengalaman yang membuat kita jadi lebih baik lagi. Gue mengucapin terima kasih buat dia yang mau sharing. Bahkan ceritanya bisa gue share ke pendengar sejati. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Gua Bang Ais dari Ruang Rindu undur pamit.